Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum publik dan hukum privat beserta pembagiannya. Hukum publik adalah hukum yang isinya mengutamakan peraturan kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum publik sangat erat kaitannya dengan kontrak sosial dan hubungan hukum antara pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakatnya. Hukum publik itu sendiri masih dibagi menjadi beberapa pembidangan. Yang pertama yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan berupa pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan di mana diancam dengan suatu penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah berupa rasa tidak enak ataupun nestapa. Atau dapat pula disebutkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran, di mana diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum, serta apa hukumannya. Sedangkan hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara menghukum seseorang yang melanggar dari peraturan hukum pidana material. Terdapat beberapa asas-asas dalam hukum pidana sebagai pedoman yang harus diperhatikan menyangkut penerapan ketentuan hukum pidana. Asas-asas pemberlakuan hukum pidana antara lain, yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas terbagi menjadi dua makna. Yang pertama, untuk kepastian hukum, undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Yang kedua, sumber hukum pidana tiada lain dari undang-undang. Yang kedua yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang dimaksud dengan tiada pidana tanpa kesalahan adalah dalam menjatuhi suatu pidana, maka harus melihat secara kontekstual adanya unsur kesalahan dari pembuat. Adapun kesalahan ini bisa dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Yang ketiga, asas teritorial merupakan asas yang memberlakukan hukum pidana atau undang-undang pidana bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah di mana hukum itu diberlakukan. Yang keempat, asas nasional aktif merupakan asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang warga suatu negara yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah negaranya. Yang kelima, asas nasional pasif merupakan asas yang memberlakukan hukum pidana atau undang-undang pidana terhadap siapapun juga baik warga negara maupun orang asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah negara hukum yang bersangkutan. Yang keenam yaitu asas universalitas, merupakan asas yang memberlakukan hukum pidana atau undang-undang pidana terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah negara hukum yang berlaku karena merugikan kepentingan internasional. Yang kedua yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan tertentu. Hal-hal yang biasa diaturnya antara lain bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan negara, serta alat perlengkapan negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur susunan atau tata suatu negara tertentu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pula bahwa hukum tata negara mengkaji tentang organisasi negara, jenis-jenis alat perlengkapan negara, dan hubungan kekuasaan dari alat perlengkapan negara pada suatu negara tertentu. Dalam arti luas, hukum tata negara mencakup pula hukum administrasi negara atau HAN. Sebagai aspek hukum, tata negara dalam arti dinamis. Selanjutnya dikatakan pula bahwa hukum tata negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum ini membahas tentang teori-teori ketatanegaraan secara umum. Karenanya pula dapat disebut pengantar hukum tata negara. Sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas konstitusi yang berlaku di Indonesia saja.
Studi identifikasi masalah ketatanegaraan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu struktur umum organisasi negara, lembaga-lembaga negara, keuangan negara, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau HAN adalah serangkaian peraturan yang memuat cara kerja, cara melaksanakan hak dan kewajiban, serta hubungan kerja antar alat perlengkapan negara. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis, maka secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum, dan juga perbuatan-perbuatan non-yuridis. Perbuatan hukum administrasi negara meliputi penetapan, rencana, norma jabaran, legalisasi. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, maka setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak atau menjalankan tugasnya harus didasari suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa kewenangan dari pejabat administrasi negara harus berlandaskan pada hukum. Cara memperoleh wewenang pemerintahan oleh pejabat administrasi negara dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni yang pertama adalah atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan atau produk legislatif untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh. Yang kedua yaitu delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara tidak secara penuh. Delegasi selalu didahului oleh atribusi wewenang. Oleh karenanya, pendelegasian tidak sah atau cacat hukum dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk mencabut keputusan pendelegasian. Yang tiga yaitu mandat, yaitu pemberian tugas oleh pemberian mandat atau misalnya menteri kepada mandataris atau penerimaan mandat, misalnya Direktur Jenderal, untuk atas nama pemberian mandat melakukan perbuatan keputusan administrasi negara. Dalam pemberian mandat, kewenangan tetap ada di tangan pemberi mandat, sedangkan mandataris hanya melaksanakan wewenang pemerintah secara atas nama saja dan tanggung jawab tetap ada di tangan pemberi mandat. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang isinya mengutamakan peraturan kepentingan pribadi atau individu warga masyarakat. Hukum privat terbagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dalam arti luas, hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kata perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana pada masa Hindia Belanda. Pidana. Dalam arti sempit, istilah hukum perdata ini digunakan sebagai lawan hukum dagang, seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara yang memerintahkan pembukuan atau kodifikasi hukum di negara kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan. Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara orang perseorangan yang satu dengan warga perorangan lainnya. Yang kedua yaitu hukum dagang. Hukum dagang mencakup peraturan-peraturan hukum privat atau bagian dari hukum privat yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum dalam kegiatan-kegiatan perdagangan. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang atau perihal dagang atau jual beli atau bisa disebut dengan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.